pagi-pagi ketemu sama majikan yang baru bangun, kui ekspresine piye sih? Kita bakal membahasnya karena hal iki ada sangkut pautnya sama salah satu kasus temen kita. Oke, mulai dari yang pertama. Jadi kalau mbak-mbak asik di dapur bersihin dapur atau mungkin lagi ngelap piring, sendok yang masih basah. Nah, biasanya kalau majikan baru keluar dari kamar mandi, saman pasti gini. Cosan dadai, cosan sinsang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nih ekspresi yang datar, yang pura-pura tidak melihat kehadirannya majikan perempuan atau majikan laki-laki. Jadi saman tetapnya fokus kerja. Pura-pura nggak lihat, padahal sampean ngerti nih majikan sampean udah bangun, tapi sampean pura-pura nggak ngelihat biar disapa dulu. Mungkin sampean malu atau mungkin sampean lambene ki kaku atau bagaimana, tapi intinya sampean berharap sampean disapa dulu oleh majikan Anda. Tiba-tiba majikan keluar, cosan cece pong ngoceng kafe lah mengkoy. Adakah itu? Ada. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih parah lagi, sampai fokus kerja nih ngelap, terus kemudian ada singsang atau dadai keluar dari kamarnya kemudian menuju dapur, sampai kui tanpa ekspresi senyum, tanpa ekspresi gembira, sampai cuma bilang cosan dadai, cosan singsang, terus pergi. Karena singsang dan dada itu melihat sampean ekspresinya datar seperti itu, nggak ada senyum, kemudian singsang dan dada itu tidak menjawab cosane sampean, mbak. Komentar kalau ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari marah bahaya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean, mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari sini semoga tercapai cita-cita sampean, mbak, nggih, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus salah satu temennya kita yang baru bekerja di negara Hong Kong. Jadi kasus ini dia alami dan baru aja bekerja di negara Hong Kong. Jadi silakan disimak videonya sampai habis hanya channel ini. Kawan, kita bakal memulai kasusnya. Mbak sudah nonton video depan tadi. Jadi video depan tadi iku bermacam-macam keadaan, bermacam-macam mimik wajah sampean-sampean ketika di rumah majikan. Bahkan ketika sampean kui ditanya sama majikan, dimarahin sama majikan, atau mungkin ketika sampean kui baru bangun tidur pagi itu bilang cosan sama majikan, kui ekspresi wajah sampean sambil senyum atau ekspresi wajah sampean datar aja, cosan atau bagaimana? Silakan komen, mbak, karena permasalahan ini ki sepele tapi ono dampak buruknya bagi temennya kita, yang dimana dia mengalami pemutusan kontrak kerja perkaranya iki kurang senyum di tempat majikan. Iki memang sekali lagi pokoknya yang kita bahas iki mesti ceritane anak-anak baru, mbak-mbak yang baru bekerja di negara Hong Kong. Mereka kuwi mungkin karena pertama kali kerja di luar negeri, kemudian pikirannya masih terbawa suasana di rumah atau di kampung halaman, jadi pikiran dia kuwi melayang-melayang ke sana, sehingga ketika dia bekerja tempat majikan dia nggak fokus. Ketika nggak fokus kuwi membuat majikan nggak suka sama mbak iki. Cerita nih, mbak iki baru pertama kali bekerja di negara Hong Kong, dapat 2 minggu. Tapi setiap hari mbak iki wajahe mukae kuwi lesu, terus nggak ono ekspresi guyu-guyue. Ketemu sama majikan ora ono guyu, mek nunduk ae. Ketemu sama majikan dek iki
nggak ono gembira-gembirai. Bilang cosan sama majikan, kui juga ngono mbak, orang nak guyung-guyui. Menang kakak lagi kan lo. Jadi contoh ki mbak, dadai cosan, sinsang cosan, sinsang, karung guyu enggak mbak, dia iki enggak ono ekspresi wajahnya. Ketika mbak kui nggak ono ekspresi wajah, majikan ini nggak senang, sehingga majikan itu melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminit, ki langsung dipulangkan ke agensi oleh majikannya mbak. Karena majikannya mohsan, menurut sampean iki sepele loh, tapi ketika majikan memang dasarnya tidak menyukai Cece yang tidak murah senyum, akhirnya ya diputus kontrak ini. Tetapi ada juga nih, ketika memiliki Cece baru, kemudian murah senyum, saking murah senyumnya diajak ngobrol sama singsang, kayak guyu tok ae, merenges ae. Kuwi majikane ora seneng. Jadi kadangkala kita kui lek kerja ning luar negeri ikut orang serba salah. Ketika kita tuh terlalu banyak senyum kan dikirain suka sama singsang. Ketika kita tuh jutek dikirain kita kui memiliki beban hidup, memiliki memiliki wajah yang memang tidak menyenangkan untuk dipandang. Padahal banyak kemungkinan yang dialami oleh PRT baru ini. Contoh, dia memikirkan orang rumah nih, memikirkan orang rumah, entah itu anaknya, suaminya, atau mungkin hutang orang tuanya. Bisa saja kan terjadi, sehingga ketika dia itu pikirannya terbagi, dia tuh nggak konsen kerja. Makanya ditanyain sama majikan, wes bahasane nggak iso, senyumnya nggak ada, ya kui majikan akhirnya memutuskan kontrak kerja. Apakah seperti ini di agensi, di PT tidak diberitahu? Pasti mbak rata-rata disuruh senyum sama pihak PT. Cece, nanti kalau kamu sampai sana jangan lupa senyumnya tuh loh, senyumnya dilebarkan senyumnya. Jadi senyumku loh nggak diajari. Memang ada loh mbak, dimana orang itu nggak bisa senyum, bahkan ketika dia kui ngobrol sama temennya, gak ono ekspresi meneng, cacah modalnya sing introvert kan kalau. Tapi ketika dia kui introvert, terus digowo kerja neng luar negeri, dan kui kerja neng luar negeri seperti Hong Kong, yang dimana wong Hong Kong ki seneng PRT-nya kui kelihatannya gembira kerja di situ. Lek muka-muka jutek, judes, kemudian senyumnya nggak ada, senyumnya nggak ramah, apalagi kalau jaga anak yo, senyum aja tidak. Wih dikira sampean kui memang galak. Ketika si bos kui ngelihat sampean kui nggak ada senyum sama sekali, kemudian sampean jope jaga anak, jaga bayi, bahkan majikan takutnya apa? Kowe iki sikape pemarah, suka marahan, kemudian suka emosian, sehingga nggak ada sikap sabar. Wingko piye ujung-ujungnya majikan moh sama sampean. Jadi ki perkara sepele loh, padahal udah diajari nih sama PT, sama pihak agensi. Tapi memang ada sifat kalau nggak bisa senyum ya nggak bisa senyum. Yaitu akhirnya ujung-ujungnya Mbak Eko diputus kontrak oleh majikannya, langsung diintermit, langsung dikembalikan ke agensi, walaupun dia bertahan cuman 2 minggu saja. Jadi tidak hanya perkara bahasa, tapi karena senyum yang kurang. Jadi dalam kasus ini memang kawan-kawan, khususnya ya bagi PRT yang baru bekerja di negara Hong Kong atau mau kerja di luar negeri, jadi perbanyak ngaca di tempat sampai atau di rumah sampean, ngaca dan coba ekspresinya itu dibanyakin senyum. Tapi kalau sampean nggak bisa senyum dan ekspresi sampean kuwi memang dasarnya galak, orang sana yang luar negeri, karena rata-rata majikan itu interview mencari orang yang murah senyum, tapi jangan sampai kelebihan senyum, karena ketika sampean kelebihan senyum majikan sampean yo wedi harus sampean mbak.
ya. Jadi kasus ini kita banyak pelajaran sepele tapi dampak pemutusan kontrak kerja. Nah, ketika nanti sampai diputus kontrak kerja, sampai mau melaporkan balik sama imigrasi bagaimana? Masa alasan sampai diputus kontrak kerja oleh majikan Anda karena kurang senyum? Kan ya lucu toh Mbak. Jadi ketika alasan itu lucu dan kui dianggap nggak masuk akal. Jadi kasus pertama ini memang bagus sekali untuk pelajaran. Nah, kita bakal membahas kasus yang kedua kan kawan.